Dalam hal masalah ekonomi atau dengan sadar membuat mereka berpendapatan, maka saya harus menaikkan harga-harga barang, menaikkan harga produksi mereka. Misalnya ketika mereka panen jagung, kita lihat harga mereka tidak wajar, terlalu murah, maka saya bikin SK Gubernur menaikkan harga mereka. Kemudian ikan, ketika mereka mancing, menjual Rp7.200 per kilo ikan tuna, terlalu murah ketika itu. Maka saya bikin SK Gubernur menaikkan 17.000, 2 kali lipat lebih dari harga mereka yang biasa. Dalam bidang kesehatan, kita buat perda yang mengatur agar supaya ada pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi bagi orang-orang yang tidak berpendapatan yang cukup atau katakan miskin, itu bisa punya akses untuk mendapatkan pengobatan yang murah dari rumah sakit sampai ke tingkat bawah dan sampai ke tingkat puskesmas malah posyandu yang ada. Demikian juga pendidikan. Kita lihat banyak orang yang tidak mampu, maka kita atur agar supaya mereka itu punya kesempatan untuk menikmati pendidikan, baik beasiswa, dan sekarang sampai kepada suatu kebijakan di mana setiap orang miskin, setiap orang tidak mampu itu pemerintah daerah intervensi untuk berikan bantuan kepada mereka agar mereka berpendidikan. Artinya mereka sekolah dengan cuma-cuma, dibayar oleh negara. Disitulah letak perbedaan pendapat saya dengan yang lain. Selama kita bekerja, selama rakyat tidak mampu, kita harus memberikan kepada mereka. Adalah kewajiban pemerintah daerah, adalah kewajiban pemerintah untuk terus memberikan kepada mereka. Jangan kita mengatakan bahwa ini rakyat kecil, nanti kita bikin begini. Tidak. Betul, kita mesti punya konsep bagaimana mereka diperdayakan, bagaimana mereka punya kemampuan. Tapi bukan berarti bahwa kita batasi mereka, kemudian kita mengatakan bahwa wah ini jangan nanti jadi manja. Tidak benar. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Manja itu tidak ada dalam istilah membela rakyat manja. Rakyat selama tidak mampu, tugas pemerintah untuk memberikan perhatian pada mereka. Begitu ideal konsep yang dicanangkan Gubernur Gorontalo ini. Apakah itu bisa dilaksanakannya dengan mulus? Tidak. Bahkan kritik dan perbedaan pandang datang bertubi-tubi sejak Fadel mulai memimpin provinsi yang baru ini. Ketika saya pertama kali menjadi gubernur, maka hal yang pertama yang saya katakan kepada mereka bahwa kita harus memiliki infrastruktur dasar, yaitu bahwa harus punya pelabuhan yang bagus, bisa bongkar dan muat kapal-kapal, bukan hanya bongkar saja, tapi juga bisa muat, dan kemudian ada lapangan terbang. Ibaratnya seperti rumah harus memiliki pintu dan jendela. Ketika itu ada perbedaan pandang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengatakan hanya mau membiayai pelabuhan apabila pelabuhan tadi menghasilkan uang setelah economics. Dia hanya berpikir kapitalis saja. Kalau itu ada untung maka dikasih dananya. Akibatnya pelabuhan-pelabuhan di timur, contoh di Gorontalo, Ternate, di Palu, hampir semua tidak pernah tumbuh. Ketika saya menjadi gubernur, saya mengatakan ini keliru. Di pusat tidak setuju. Saudara gubernur, tidak boleh. Kami hanya memberikan dana apabila pelabuhan tadi ada. Maka saya berpikir bagaimana caranya agar ini harus jadi pelabuhan ini. Maka saya gunakan APBD. Saya paksakan APBD saya, bicarakan dengan teman-teman DPRD, kita belanjakan APBD kita, masukkan menjadi penyertaan di perum pelabuhan, dan perum pelabuhan uang tadi, tahap pertama 5 miliar sampai 10 miliar, dipakai harus membangun pelabuhan. Setelah itu, baru mereka sadar, setelah pelabuhan di Gorontalo jadi, bisa bongkar muat, baru mereka mengatakan bahwa ini adalah konsep yang benar. Hal-hal seperti begini saya alami sangat banyak. Pertentangan antara pemerintah nasional dengan saya dalam membangun daerah. Di mana banyak kebijakan-kebijakan pemerintah nasional itu hanya berpikir seperti begitu. Kalau daerah ini ada untungnya, maka saya berikan begini. Daerah ini ada begini, maka kapal bisa mampir ke sana. Tidak berpikir bahwa negara mesti intervensi. Negara mesti bertanggung jawab terhadap tadi. Mereka mengatakan, sudah biar aja.
tumbuh baru diberikan. Nah, ini pikiran-pikiran gaya lama. Pikiran-pikiran gaya lama yang di Gorontalo saya rombak semuanya sesuai dengan kebijakan ini. Maka saya kadang-kadang disebut sering bertentangan dengan pemerintah pusat. Saya dianggap sering melawan pemerintah nasional. Padahal tidak. Sama sekali tidak ada niat saya untuk melawan pemerintah nasional. Hanya saya berbeda sudut pandang dalam pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan kerakyatan.